Yang selalu saya tunggu kalau di ruang publik podcast KSTV itu karena saya selalu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Bukan hanya luar biasa, tetapi menginspirasi buat kita semuanya. Dan hari ini, alhamdulillah, doa yang saya panjatkan sudah lama akhirnya bisa dipenuhi sama yang di atas. Saya sudah setahun lebih gak ketemu sama beliau karena saya senang banget kalau bisa ketemu dengan serikandi di Indonesia yang punya dedikasi tinggi terhadap negara kita, apalagi di bidang pemberantasan narkoba. Saya hari ini ketemu dengan ibu saya tercinta, ada AKBP Lilik Dewi Indarwati AMKSH MH. Apa kabar ibu? Alhamdulillah, luar biasa. 1 tahun ya ketemu. Siap. 1 tahun usia kita bertambah. Kita kosin Ratmo. Usia boleh bertambah, tapi semangat juga harus bertambah. Tidak boleh kendor. Tidak boleh kendor. Bu Dewi, ini kalau kita tahu kan dulu jenengan ada di kepala BNN Kota. Siap. Berapa tahun ya? Ada Cuman 7 tahun. Di Kota Kediri. 7 tahun. Di Kota Kediri. Kota Kediri terus sekarang di Iya. kabupaten? Di kabupaten. Sudah atau baru? Hampir 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Oh, iya. Rencana berapa tahun? Mudah-mudahan sampai pensiun ya. Bedanya gitu, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Kediri Bersinar berkaitan dengan kegiatan Hani, bedanya nih Bu, kalau boleh bicara 7 tahun di kota kemudian 3 tahun di kabupaten, apa sih perbedaan yang signifikan antara memimpin lembaga begitu ya, Badan Narkotika Nasional di kota sama kabupaten? Iya. Kalau ditanya bedanya ya, kalau di kota kita 3 kecamatan ya. Oh iya, bicara secara geografis ya. Siap. Kabupaten 26. Kabupaten 26 kecamatan. Pastinya masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri ya. Okay. Tapi sama-sama happy lah. Happy. Dimanapun bertugas, alhamdulillah saya bawa happy gitu loh Mas. 7 tahun di kota tuh 3 kecamatan ya. Iya. Kalau di kabupaten 26 baru 3 tahun masih kurang lama berarti. Bu Dewi, tapi ini kan kalau kita bicara tentang BNN ini lebih ke preventif ya sebenarnya ya. Ya preventif, rehabilitatif, juga. Oh ada penangkapan juga kan? Iya, pemberantasan ya. Iya. Mencakup Jadi, 4GN ya. Betul. Yang belum kena narkoba dicegah, diberi imun, jangan sampai kena. Yang sudah kena, mulai coba-coba direhabilitasi dan gratis, tidak bayar. Ya, luar biasa. Kalau nggak bisa dicegah, direhabilitasi juga nggak mau. Nah, akhirnya pemberantasan yang jalan. Iya, hukum yang bicara. Hukum gitu bicara. Ya. Namun kalau BNN itu lebih yang kita ungkap adalah jaringan pengedarnya. Begitu. Jadi 3 tahun masa tugas di wilayah kabupaten dengan 26 kecamatan. Tentunya kalau kita bicara desanya atau kan lebih banyak ke sekolah-sekolah sebenarnya ya. Ya. Itu kan ada berapa ratus gitu ya. Banyak sekali. Nah, apalagi sekarang karena pandemi hampir 2 tahun. Bagaimana program-program bisa dijalankan, Bu? Selama hampir 2 tahun ya, Mas? Iya, itu mau ulang tahun yang kedua nih. Iya, jadi kita Hani 2 tahun berturut-turut ini akhirnya kan dilaksanakan secara virtual ya. Betul. Insya Allah nanti Hani kan 26 Juni ya, Mas? Iya. Tapi kita nanti serentak dilaksanakan tanggal 28 Juni ya. Nah, jadi selama pandemi ini tetap harus waspada masyarakat ya, karena walaupun pandemi kita tetap berupaya untuk terus mengedukasi masyarakat dengan cara untuk BNN ini kita akhirnya pakai mobil keliling ya, mobil keliling gitu ya, kita mengedukasi masyarakat. Kalau sebelum pandemi kan kita bisa tatap muka langsung, kita ke sekolah-sekolah, kita ke lembaga, semua kita sentuh ya. Namun dengan pandemi ini kan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita tetap melakukan edukasi, informasi, dan
lebih-lebih kita memanfaatkan media. Jadi otomatis berubah total ya. Iya. Dari plan, mungkin saya juga nggak tahu, mungkin bisa Iya. diceritakan dari planning pada saat sebelum pandemi, mungkin sudah planningnya begini ke sana kemari. Begitu ada pandemi, otomatis pasti akan bikin plan lagi begitu ya. Betul sekali. Sibuk atau repot nggak sih mengubah plan begitu? Ya itu sudah ini ya kan tidak sendiri kan, semuanya juga mengalami Tim, gitu ya, semuanya kan mengalami kan, maksudnya tidak hanya BNN kan, instansi-instansi lain kan juga mengalami ya. Jadi prioritas bagaimana kita tetap jaga kesehatan anggota, lingkungan, keluarga, juga kita jangan sampai berdampak menulari masyarakat. Misalkan kita sedang sosialisasi tatap muka langsung, ya kan kalau misalkan yang audiennya itu ada yang bergejala ya, namun kalau belum dites kan nggak tahu ya. OTG itu ya. Istilahnya kalau dulu kan OTG ya kan. Katanya sekarang nggak ada kan. Ganti lagi. Saya juga bingung istilahnya gonta-ganti gitu. Yang jelas untuk mengetahui positif atau tidak kan melalui tes. Betul, antigen minimal. Jadi tetap kita harus waspada. Nah, termasuk seperti kita sekarang. Kita kan tatap muka. Betul. Tapi kita pakai masker. Setidaknya kita melindungi diri sendiri, juga melindungi panjenengan juga. Betul. Saya kan gitu ya. Jadi tetap kita melakukan, kita berinovasi agar apa yang disampaikan oleh BNN ini sampai ke masyarakat. Seperti itu, termasuk kegiatan-kegiatannya akhirnya kita menyesuaikan kan. Nah, jadi kalau dulu lebih banyak kita bagi stiker, bagi poster. Nah, sekarang kita lebih banyak bagi masker. Tapi tetap edukasi untuk pemberantasan narkobanya tetap jalan ya, jadi Bun ya. Kita istilahnya kan kita cegah corona, lawan narkoba kan gitu ya. Bu, tapi perkembangan dari 3 tahun jenengan bertugas di kabupaten itu seperti apa sih? Maksudnya tingkat keberhasilan yang sudah dicapai oleh teman-teman dari BNN. Boleh dong kita dikasih tahu biar kita, BNN ternyata memang luar biasa gitu. Jadi kalau ada apa-apa berkaitan dengan narkoba, saya harus larinya ke BNN. Siap. Jadi alhamdulillah pada saat saya masuk ke Kabupaten Kediri ya, 2018 saya masuk ke Kabupaten Kediri. Alhamdulillah belum punya apa-apa, Mas. Aduh, apa nih maksudnya belum ada apa-apa? Belum punya perda P4GN. Sedangkan saya waktu di kota sudah. Belum punya klinik BNN di kota, se-Indonesia kota yang pertama. Betul. Terus belum punya kantor. Belum punya kantor ya kan, kantornya yang saat ini dipakai masih pinjem pakai dari pemerintah daerah ya, alhamdulillah masih dapat pinjaman kan gitu. Mohon doanya ya Mas, Kas TV semuanya dan masyarakat, mohon doanya mudah-mudahan BNN Kabupaten Kediri bisa punya kantor yang layak, insya Allah. Nanti mudah-mudahan ini Mas Dito Mirsani, jadi nanti segera didukung oleh Mas Dito ya. Kerjanya juga enak ya Bu ya. Tapi dari 3 tahun ini sudah, kalau saya mengikuti perjalanan jenengan di kota pasti ya kan, termasuk mulai dari mendapatkan tempat akhirnya luar biasa begitu. Nah ini dari 3 tahun sudah juga mengajukan ke pemerintah kabupaten untuk bisa mendapatkan tempat atau kantor yang layak istilahnya begitu ya. Jadi saya awali perda ya Mas ya. Perda kami sudah berjuang ya. Alhamdulillahnya juga sekarang setelah mohon maaf ya. Jadi ya tahun 2020 itu langsung proses perda jalan dan sekarang sudah sedang digodok di Gubernur. Alhamdulillah. Tinggal nunggu doknya. Sudah ketemu sama Mas Bu? Alhamdulillah sampun. Cepat berarti mudah-mudahan ya. Alhamdulillah sampun. 1 minggu ketemu, langsung kami juga dibantu dukungan operasional kendaraan untuk bagian alhamdulillah. Makanya nanti harus bertahan lebih dari 7 tahun nih.
Jangan dipindah-pindah lagi. Siap. Dan alhamdulillah klinik juga sudah ada. Karena saya melihat track recordnya jenengan di kota itu kan luar biasa sekali kan begitu ya. Amin. Mudah-mudahan kabupaten pun dengan adanya jenengan yang dipindah itu juga akan bisa berkembang daripada sebelumnya kan begitu pastinya. Mohon doanya. Pasti. Nah, Bu Dewi, kita bicara tentang Kediri Bersinar atau Bersih Narkoba. Ini menjadi salah satu tagline dalam program 1 tahun atau tahunan, atau ini menjadi satu program jangka panjang, atau mungkin bisa dijelaskan program seperti apa Kediri Bersinar atau Bersih Narkoba ini? Iya. Jadi kita tema HANI tahun 2021 ini adalah di era pandemi ini kita lawan narkoba, kita perang lawan narkoba yang istilahnya war on drugs, War on drugs, ya, okay. di era pandemi untuk mewujudkan Indonesia bersinar, Oke. bersih narkoba. Sebentar, saya potong dulu. Jadi HANI itu adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Oke, monggo dilanjut. Jadi untuk kita tema HANI ini, kita di kewilayahan langsung kita ini dengan mewujudkan Kabupaten Kediri bersinar, bersih dari narkoba. Nah, kalau semua bergerak mewujudkan masing-masing daerahnya bersinar, bersih narkoba, insya Allah Indonesia bisa terwujud bersih dari narkoba. Nah, untuk Kabupaten Kediri ini kami juga ini ke bawah. Jadi melalui desa-desa bersinar. Jadi ini juga kita bentuk desa bersinar di wilayah Kabupaten Kediri. Masing-masing kecamatan itu ada desa bersinar, dan ini nanti serentak akan dilonseng langsung oleh Bapak Presiden pada tanggal 28 Juni nanti, ya, hari Senin. Mungkin nanti bisa dipirsani di TV, di daerah kita virtual, untuk di pusat nanti akan diadakan di Istana Negara, dilaunching oleh Bapak Presiden Desa Bersinar. Nah, kita langsung tindak lanjuti nanti tanggal 30 Juni 2021, jadi selisih 2 hari. Kita juga akan launching Desa Bersinar. Yang awal kita launching adalah Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Oh iya, siap. Asri. Kepala desanya Bu Ani. Ini tempatnya ini berarti kan Mas Dodi Purwanto. Betul sekali. Jadi masyarakatnya, kebetulan di masyarakat sana salah satunya adalah Bapak Ketua DPRD. Iya, jadi makanya itu kita jadikan pilot projectnya nanti. Mohon doanya ya Mas. Pasti. Karena dari dulu saya juga concern bicara tentang narkoba ya, untuk masyarakat itu kita banyak ilmu, kita banyak bekal lah dari teman-teman BNN, baik jenengan waktu masih di kota gitu kan, bahwa kalau nggak dimulai dari kita, dari siapa lagi gitu. Bu Dewi, kalau bicara tentang desa kan turun akhirnya sampai ke desa kan, gitu kan, dari pusat sampai ke desa tentang bersinar atau bersih narkoba. Apa yang tugas atau juklak yang harus dikerjakan teman-teman yang ada di desa itu kira-kira apa? Iya. Jadi di desa-desa tersebut terbentuk relawan-relawan anti narkoba. Terus ada komitmen juga dari desa ya, yang mana kita melibatkan Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat ya, dari komunitas seni. Pokoknya semua kita rangkul, kita bersama-sama untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Jadi kita sesuaikan dengan apa potensi-potensi yang ada di desa sana. Seperti yang sudah kita lakukan BNN Kabupaten Kediri di Desa Wonoasri tersebut adalah kita Desa Wonoasri ini sudah mengadakan ini. Jenengan tahu ini ya, lapangan yang ada di Desa Wonoasri itu yang sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan, juga olahraga. Nah, itu lapangannya keliling itu ada himbauan keliling bentuknya lukisan.
itu merangkul para komunitas seni. Oke. Nah, jadi mereka melukis yang mana di situ ada himbauan-himbauannya untuk Temanya berkaitan dengan mencegah narkoba. Betul, itu luar biasa sekali dan itu kan permanen ya Mas ya. Jadi bisa menghimbau diri sendiri, bisa menghimbau, mengingatkan masyarakat yang lewat, dan itu tidak hilang setelah dibuat kan tetap nempel terus kan. Ya, ya, nah ini luar biasa. Ini termasuk kreativitas pemuda-pemudi yang ada di Wonoasri. Jadi Itu bukan hanya salah sekedar satunya. tulisan ya. Oke, jadi sudah action ya, salah satunya itu. Terus berikutnya kita juga sudah memberikan pelatihan di desa tersebut, termasuk rehabilitasi berbasis masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah dilatih apabila di daerahnya sana ada yang terindikasi narkoba, apa-apa yang harus dilakukan. Jadi istilahnya penanganan awal ya, penanganan awal. Nah, termasuk juga dari sisi pemberantasan. Kita sudah mengedukasi masyarakat apabila ada indikasi penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk melapor ke BNN. Ini karena masyarakat harus stop cuek ya. Harus masyarakat ini ikut berperan aktif di dalam mencegah dan memberantas narkoba dengan melaporkan ke BNN. Syukur-syukur malah bisa nangkep, nggak apa-apa, gitu. Malah luar biasa itu kan gitu. Ya. Gitu. Bu, tapi kalau misalnya kadang-kadang kan juga ada orang ketakutan gitu ya. Ketakutan yang luar biasa pada saat saya tahu nih teman saya si A pakai narkoba misalnya. Saya nggak tahu ini kalau perlindungan hukumnya seperti apa ya, mereka yang menyampaikan ini, apakah nanti pada saat dilakukan penangkapan, kadang-kadang saya juga was-was gitu kan, waduh nanti kalau ini ketahuan keluarganya apa kan nggak enak juga, padahal kita mungkin kenal baik begitu. Kira-kira seperti apa kalau misalnya saya nih punya teman yang kayak gitu, cara pelaporannya, prosedurnya seperti apa? Mungkin tidak Mas Kendi ya, mungkin masyarakat memang itu ya yang dirasakan. Takut nanti kalau saya lapor nanti saya malah jadi saksi, kalau saya lapor nanti saya malah kena ini jangan-jangan. Jadi untuk masyarakat jangan takut untuk melapor, karena apa? Panjenengan dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang gitu. Jadi undang-undang narkotika ini melindungi juga terhadap pelapor. Dan termasuk apabila ada klien yang harus direhabilitasi, juga jangan takut kalau nanti dipublikasikan namanya siapa. Tidak. Jadi walaupun teman-teman misalnya kayak STV sekarang nanya, Dewi siapa saja yang direhab, tidak akan pernah kita beritahu siapanya. Paling hanya saya beritahu jumlahnya, terus mungkin pendidikannya, terus usia, seperti itu. Kita tidak akan pernah nyebut nama. Itu menjadi rahasia dari teman-teman BNN. Betul, itu selalu sudah komitmen ya, komitmen kita. Jadi untuk klien, untuk para pasien yang direhabilitasi, jangan takut, karena apa? Dijamin ya, tidak akan keamanannya dijamin ya. Tapi kalau misalnya saya sendiri pengguna misalnya amit-amit, tapi enggak ya. Saya berani dites. Maksudnya begini, amit-amit misalnya saya sendiri begitu menyampaikan ke Bu Dewi, saya pengguna. Apa yang bisa dilakukan? Apakah saya nanti terkena sanksi hukum atau seperti apa? Iya. Jadi ini yang kita harapkan, Mas. Jadi untuk rehabilitasi itu kan ada istilahnya voluntary dan compulsory. Voluntary yang seperti ini. Nah, misalkan Bu, anak saya biasanya gitu, Bu, anak saya, tetangga saya gitu. Ini ada yang kecanduan. Terus saya lapor ke BNN, terus ini. Nah, ini yang harapan kita. Jadi jangan nunggu ditangkap polisi baru minta direhab. Nah, gitu. Beda kasus kalau begitu ya. Ya, kalau voluntary secara sukarela istilahnya. Secara sukarela ini akan langsung ditangani oleh BNN sesuai dengan kebutuhannya. Artinya sesuai dengan masalahnya. Nah, apakah dia cukup rawat jalan? Apakah dia harus rawat inap? Nah, yang mana di BNN Kabupaten Kediri ini sekarang sudah lengkap ya. Selain ada kliniknya juga ada petugasnya yang sudah terlatih ya.
insya Allah bisa membantu para klien-klien ini untuk menjadi pulih. Saya bicara pulih karena mohon maaf, untuk orang yang kecanduan narkoba untuk menjadi sembuh, nah, kita nggak berani jamin. Kita bisanya pulih karena apa? Dia tergantung si klien itu sendiri. Kalau bisa sembuh total itu harus dari dirinya sendiri. Kalau dari petugas, insya Allah hanya bisa membantu sampai pulih. Karena apa? Kalau tidak didukung oleh lingkungan atau keluarga terdekat, dia bisa relapse, bisa kambuh lagi. Makanya keluarga, dorongan, dukungan dari keluarga ini sangat-sangat membantu sekali untuk klien, kayak kita nyebutnya klien ya, atau keluarganya yang kena narkoba. Kalau dia balik lagi ke komunitasnya, pasti akan itu tadi apa nama istilahnya relapse lagi ya, kan? Itu yang secara voluntary ya Mas, secara sukarela. Sedangkan rehabilitasi yang compulsory ini yang proses hukum. Nah, artinya dia pengguna tetapi diangkat ke BNN, ditangkap oleh kepolisian ya, ditangkap oleh kepolisian. Nah, dia bisa direhab namun melalui proses hukum, itu bedanya. Kalau secara sukarela enggak diproses hukum, enggak diborgol apa enggak Mas, gitu. Malah kalau misalkan Bu Dewinya lagi punya rezeki, bisa jadi dikasih uang transport ya kan. Saya tak cari-cari orang yang terkena narkoba biar dapat duit dari Bu Dewi. Tapi kalau kasus-kasus itu bang beda ya. Saya melihat, saya nggak tahu ini pikiran banyak masyarakat kalau di bawah sama di atas tuh, khususnya artis-artis itu kan gampang banget gitu ya. Sudah ditangkap polisi tapi hukumannya direhabilitasi. Tapi kalau di bawah itu kadang-kadang kok susah. Apakah mereka tidak tahu prosedurnya atau bagaimana sebenarnya Bu Dewi? Misalnya nih saya yang di bawah kan beda sama artis punya nama dari publikasi segala macam. Kalau saya orang bawahan mungkin misalnya kan nggak tahu prosedurnya supaya bisa rehabilitasi seperti apa kalau misalnya sudah proses hukum itu. Sedangkan mereka kan kayaknya lebih mudah begitu. Ini seperti apa? Jadi kalau dari BNN sendiri ya, sebetulnya tidak ada perbedaan ya. Masalah itu artis atau orang biasa, orang berduit atau tidak, insya Allah tidak ada perbedaan ya, insya Allah tidak ada perbedaan. Dan untuk proses rehabilitasi ini nanti kan di asesmen ya, di asesmen. Selama dia tidak terlibat jaringan narkoba, tanda kutip ya, dia pecandu, dia pengguna, ini di asesmen. Dia terlibat jaringan apa tidak? Nah, kalau dia terlibat jaringan, pastinya tidak akan bisa direhab. Baik itu siapapun itu. Tetapi apabila tidak terlibat jaringan, ya, dan dia betul-betul digunakan untuk dirinya sendiri, ya, betul-betul digunakan untuk dirinya sendiri. Nah, ini juga kan otomatis melalui proses ya, Mas ya, melalui proses. Jadi pihak penyidik ini kan juga banyak harus bukti-buktinya itu loh, didukung oleh bukti-bukti. Penyelidikannya banyak. Misalkan gini, ini saya gunakan sendiri, tetapi saat ditangkap barang buktinya 1 on misalkan, apalagi 1 kilo. Nah, jelas nggak mungkin dikonsumsi sendiri. Jelas nggak mungkin dikonsumsi sendiri. Ini sudah ada indikasi untuk diedarkan, dijual lah, seperti itu. Nah, bicara tentang Hani yang jatuh pada tanggal 26 Juni nanti, kan tadi disampaikan bahwa Presiden akan meresmikan yang namanya Desa Bersinar juga gitu. Apa sih kegiatan lain dalam Hani untuk tahun ini? Apakah sama dengan tahun kemarin karena masih pandemi sehingga tidak begitu banyak kegiatan, sehingga hanya virtual saja yang dilakukan? Khususnya nih di wilayah jenengan nih, di wilayah kabupaten apa nih kira-kira kegiatannya? Untuk Hani tahun ini memang karena tadinya harapan kita ini pandemi sudah selesai. Jadi kami terus terang aja sebetulnya sudah menyiapkan untuk pagelaran seni dan sebagainya gitu. Mas Hendi kan pernah juga sama-sama saya ya. Kalau Hani kita betul-betul semarak gitu ya, semarak Hani gitu. Nah, jadi akhirnya tahun ini juga kita sesuai dengan instruksi dari pimpinan, semua serentak nanti dilaksanakan tanggal 28 Juni di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah untuk BNN Kabupaten Kediri
dibantu oleh Mas Dito, difasilitasi nanti akan diadakan di Pendopo. Oke. Ya, di Pendopo secara virtual kita bersama-sama mengikuti arahan dari Bapak Presiden langsung, sekaligus launching Desa Bersinar tersebut. Nah, setelah itu kita lanjutkan, kita launching di Desa Bersinar masing-masing. 2 hari setelahnya. 2 hari setelahnya. Dan untuk Kabupaten Kediri di Desa Wonoasri. Iya. Insya Allah nanti tanggal 30 Juni. Nah, Mas Gedi kalau mau ini ke Wonoasri, monggo. Itu undangan secara tidak langsung ya. Todong saya. Tapi kalau nggak salah tahun kemarin masih ada slang ya. Oh iya, di pusat ya. Di pusat ya. Tahun ini ada lagi ya di pusat? Sementara ini kok belum ada informasi. Belum ada informasi. Karena memang kenapa slang kita semua tahu lah, slang seperti apa track recordnya ya, dan bisa menginspirasi kita semuanya begitu. Betul. Baik, Bu Dewi, bicara dengan tugas jenengan ini kan nggak gampang ya. Kalau kita bicara 7 tahun di kota aja mungkin dianggap oke, cukup misalnya. Di kabupaten masih berjalan 3 tahun begitu. Siap. Saya tahu melihat aktif banget di Instagram jenengan itu kan hobinya tenis dan juaranya di mana-mana gitu. Kalau udah berkumpul sama teman-teman tenis begitu. Masih sempet juga tenis. Iya. Harus disempatkan. Gitu. Karena bagaimana juga sesibuk apapun kita harus sempatkan olahraga sesuai dengan hobi kita, karena biar imbang Mas. Itu jadi kalau sudah tenis itu fresh lagi. Tapi itu memang sejak dari dulu ya Bu ya, sampai kalau saya boleh bilang kan ya menguasai lah, orang juara di mana-mana kan begitu. Enggak dari muda sih Mas. Gitu. Jadi ya setelah menikah sama Pak Taufik, karena Pak Taufik kan dulu petenis juga. Terinfluence sama beliau. Terus ada turunan ke anak-anak nggak, ada 2 putri-putrinya yang cantik-cantik ini? baru pandemi kemarin itu kan sempat online ya. Nah itu 2 putri saya baru latihan. Nah, tapi sekarang sudah mulai offline ya. Jadi ini juga sebetulnya gini nih, seorang ibu juga ada ketil-ketil juga ya, karena ini kebetulan anak saya di kedokteran dua-duanya, dan dua-duanya koas. Ini sudah koas dua-duanya. Betul, yang kakak di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, yang adik di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Di rumah tinggal berdua ya? Berdua. Bu sempat masak buat suami? Alhamdulillahnya Mas, suami saya kan orang Sunda ya, jadi seneng lalapan, jadi cocok dong. Jadi kalau saya kesana cocok ya? Cocok, tinggal lalapan kan, nggak usah dimasak kan gitu. Tapi emang bener, jadi Pak Taufik itu, Dr. Taufik memang tidak repot, dengan tidak terlalu memikirkan beliau harus dimasakin ini, cukup dengan lalapan selesai. Ya otomatis disiapkan dong Mas. Misalkan acaranya pagi lah, nanti malamnya sudah ditanya, Pak besok pengen bahar apa, kan gitu. Jadi nggak mungkin setiap hari lalapan terus. Nah, nanti emangnya saya ini kambing apa sapi? Ini kan saya ngomong loh ya Pak Taufik ya. Bu, terakhir nih ada closing statement mungkin apa yang disampaikan berkaitan dengan Hani. Anda juga sebagai seorang ibu ya kan, yang sangat luar biasa sibuknya di BNN, mengurus anak apalagi dua-duanya cewek, kemudian koas, ada suami juga. Apa sih kira-kira yang bisa menjadikan jenengan ini bisa dijadikan inspirasi bagi masyarakat? Itu kan perempuan loh ini. Ya dong, apa rahasianya gitu? Ya, alhamdulillahnya yang pasti saya tidak akan bisa seperti ini tanpa dukungan dari suami ya. Suami saya sangat mensupport ya, selama itu kegiatan positif. Misalkan kadang saya Sabtu itu kan kadang libur ya, itu suami kadang suami udah gini, Dek nggak tenis gitu, misalkan gitu. Jadi iya, Dek nggak tenis karena tahu kalau hobi istrinya itu tenis. Dengan tenis itu jadi terhibur, sehingga kan bisa fresh kembali kan gitu. Di antaranya seperti itu, termasuk saya kalau sekolah apa itu yang dukung suami gitu. Jadi suami saya sangat mendukung sekali, baik karir saya,
hobi saya. Jadi suami sangat mendukung dan alhamdulillahnya anak-anak juga demikian, anak-anak juga mendukung. Jadi intinya adalah bahwa di dalam sebuah rumah tangga, misalkan seperti saya ini seorang ibu, seorang wanita karir ya, yang mana selain mengurusi pekerjaan, kami juga harus mengurusi anak, mengurusi keluarga. Nah, di sini komitmen kami adalah sebuah komunikasi. Di dalam keluarga sesibuk apapun, kami harus sempatkan komunikasi dengan suami, dengan anak. Termasuk ini tadi mau ke KSTV pamit, Pak, aku berangkat ke STV. Nah, seperti itu akhirnya kan timbul doa juga dari suami, nah gitu. Anak-anak juga demikian. Ma, doakan saya lagi di stase ini, ya, seperti itu. Mohon maaf kalau bicara anak itu kadang emosionalnya muncul. Jadi alhamdulillah bersyukur diberi anak-anak yang luar biasa. Dua-duanya insya Allah yang Barep ini nanti tahun ini sudah lulus dokter ya. Mohon doanya. Nah, yang adik baru koas. Berapa lama nggak ketemu sama anak? Sudah? Enggak sih Mas, jadi ya alhamdulillahnya kan yang kakak di UNER Surabaya kan masih bisa. Saya kan sering dinas di Surabaya itu sempat nyambangi gitu. Terus dari Surabaya langsung lewat tol mampir ke Malang gitu. Jadi tetap ada kesempatan sedikit pun kita sempatkan untuk bisa ketemu sama keluarga. Kalau bisa di Zoom nih, saya melihat dari matanya Ibu Dewi ini keluar air mata maksudnya kalau bicara tentang anak ya. Tapi luar biasa, yang perlu digarisbawahi teman-teman, apa yang disampaikan Bu Dewi tadi, bahwa sang suami itu kalau libur bukan nanya, Dek mau liburan kemana enggak? Mau tenis enggak? Gitu. Itu yang luar biasa. Bu Dewi matur suwun ya sudah bergabung di sini, ini menjadi satu inspirasi buat semuanya. Bukan hanya bagi kaum perempuan, tapi juga kaum laki-laki, kalau memperlakukan istri harus seperti itu. Seperti Dr. Taufik, luar biasa sekali. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast Ruang Publik ini setiap hari di KSTV, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube KSTV Official. Sampai di sini, dan jangan lupa ikuti terus podcast Ruang Publik karena akan banyak inspirasi yang muncul. Dan sekali lagi kita harus berantas narkoba. Siap. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari detik ini. Sampai War jumpa. on drugs. War on drugs.